Saya sih jujur aja masih belajar dan lumayan agak rumit sih. Agak rumitnya tuh adalah kayak yang paling sulit. Oh udah buka. Oh udah buka, alhamdulillah. Oke, kembali lagi di Kapan Lagi Buka Barang. Tentunya persembahan spesial dari Kapan Lagi Universe. Dan tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya, kita udah masak bareng Chef Farah Queen. Dan selanjutnya kita udah memasuki ke sesi ngobrol seru bareng Kak Giring Ganesha dan juga Kak Wulan Guritno. Wow. Halo. Halo. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat dan baik-baik dan masih semangat ya untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Alhamdulillah masih happy, masih jadi lebih dekat sama keluarga dan masih penuh harapan agar ini semua cepat selesai, agar tiap pagi nggak ngelihat istri saya Cynthia harus stres ngajarin anak-anak sekolah sih. Itu tantangan terberatnya ya Kak ya. Makanya pelampiasannya langsung dia tiap hari masak dan untungnya masakannya enak semua. Ya, aku adalah salah satu penonton setia istrinya Giring masak. Waduh, terima kasih Lan, terima kasih. By the way, aku mau kasih semangat buat Cynthia, bilang aja gue kalau lagi nggak mood untuk ngajarin anak, aku bilang sama anak aku, hey, mama udah pernah sekolah gitu kan, ini it's your turn untuk sekolah gitu. Jadi kalau papahnya tuh masih rajin untuk ngajarin, tapi kalau aku, masa mama suruh sekolah lagi gitu, masa mama suruh sekolah lagi, cobalah kalian sendiri ya kan. Nanti kalau udah benar-benar buntu baru tanya, ataupun kerjakan aja kalau salah. Ya nggak apa-apa, jadi kamu bisa belajar kesalahan itu. Kalau gue gitu aja, itu sebenarnya intinya karena nggak mau ngajarin. Terus habis lo tinggalin ya, habis itu. Cari kata-kata yang bijak dan bagus dan kayaknya keibuan gitu. Padahal. Oke, nah ini sudah bergabung bersama kita semua, yaitu udah ada Kak Giring Ganesha, juga Kak Wulan Guritno. Nah ini untuk K-Lover semua yang ada di video.com, kalau mau gabung live Zoom-nya boleh langsung aja join ya, langsung udah ada linknya supaya bisa ngobrol bareng Kak Giring dan juga Kak Wulan ya, bisa langsung ikutan join. Dan ini aku juga mau kasih info penting ya untuk K-Lover semua yang mau dapetin hadiah, langsung aja ramein Instagram stories kalian dengan posting keseruan acara kita, boleh difoto ya, di Instastoryin untuk layar Zoom-nya atau untuk makanannya, untuk berbuka nanti. Jangan lupa disiapin juga, boleh di-update ke IG Stories dengan hashtag #bukabarengKL, mention dan juga jangan lupa di-follow @kapanlagi.com. Nanti akan ada hadiah untuk K-Lovers yang beruntung ya. Oke, nah ini goreng kentang si Dina, anak minyaknya dulu. Kedua idola kita, mungkin untuk sekali lagi aku ingatkan untuk K-Lovers yang ingin ikutan live join kita, boleh raise hand ya. Dan nanti kita masukin langsung ke dalam live Zoom bersama Kak Giring dan juga Kak Wulan. Nah, aku juga mau ingetin, jangan lupa untuk donasi supaya kita bisa turut meringankan beban saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Caranya cukup dengan men-scan QR code yang ada di layar dan upload keseruannya ke IG Stories. Jangan lupa follow dan juga mention @kapanlagi.com dengan hashtag #bukabarengKL. Ya, kita tunggu. Nah, ini sudah ada Kak Giring dan juga Kak Wulan yang sudah hadir bersama kita semua. Halo, boleh ditapa dong untuk teman-teman K-Lovers-nya, Kak? Halo semua teman-teman sahabat-sahabat K-Lovers. Malang udah buka. Oh, Malang udah buka. Barusan Malang udah buka. Berapa kalau udah buka? Kasih sama kali ya? Kasih sama ya? Udah buka kalau Malang ya. Karena duluan 1 jam ya. Maksudnya enggak dong, beda dikit. Bang Giring duluan ya. Aku tadi bukanya siang. Ya? Enggak lah, bercanda.
Oke, nah ini untuk telepon semua. Jadi ini di sesi kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Giring dan juga Kak Wulan. Ya boleh nanti diajukan pertanyaannya, tapi harap diingat ajukan pertanyaannya tepat, pakai ya. Tenang, jangan lupa pakai earphone mungkin untuk lebih memudahkan suaranya agar lebih terdengar. Dan nanti jangan lupa untuk mengaktifkan videonya. Dan nanti juga kita akan mengatur semuanya ya, nanti akan diatur oleh tim. Jadi untuk teman-teman K-Lover semua, sekali lagi yang belum ikutan, yang belum join, boleh langsung aja join ke live Zoom bersama kami semua. Betul. Itu kok Mbak Ristina udah makan duluan tuh, Mbak Ristina tuh. Aku barusan ngegapin tuh, Mbak Ristina makan duluan tuh. Mbak Ristina udah makan duluan. Selamat berbuka puasa buat yang udah buka ya. Kita kayaknya Selamat buka puasa. semenitan lagi juga nih udah kultum. Iya. Dulu kita nungguin kultum banget ya. Pokoknya kalau misalnya udah mulai kultum tuh berarti udah di depan TV, terus udah tinggal nunggu, udah siapin teh manis anget. Wah, udah. Tinggal nunggu kultum nih. Ya, jadi nih aku udah siapin juga dan aku kan seneng banget bunga. Jadi dikasih bunga-bunga biar seger. Ini anak-anak aku udah siap-siap membuka, mereka puasa semua. Alrik, come here. Dumplings nggak ada. Mereka udah nanya, hari ini minta dumplings, cuman ternyata dumpling favorit mereka tuh di Semarang, jadi sampainya hari Selasa ya. Wah, masih harus nunggu ya. Saya duluan bilang selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Thank you, selamat buka puasa juga. Thank you. Iya, mereka puasa full semuanya, sahur, Hebat. Salut. latihan. Tapi Hebat ya. nggak dipaksa jadi kemauan mereka. Jadi kadang-kadang aku juga nanya gitu jam 2 karena nggak tega ya, jam 2 jam 3 aku tanya lapar kalau aus boleh nah gitu kan, ini latihan dulu gitu, tapi merekanya nggak mau, katanya mau kumpulin pahala. Ya udah. Oke, nah ini untuk Kak Giring dan juga Kak Wulan nih, selama kondisi seperti ini kan pasti di rumah aja ya. Kira-kira dengan kondisi yang punya anak di rumah pasti agak bosen ya di rumah terus aja nih, cara ngebujuknya gimana sih supaya mereka lebih ngerti, lebih legowo gitu untuk nggak kemana-mana dulu, gimana Kak? Mungkin salah satu cara untuk kita bisa membuat anak-anak nggak bosen adalah ngasih pengertian bahwa kalau misalnya kita ke public spaces itu banyak potensi untuk bisa kena corona. Makanya setiap kali aku sama Cynthia harus scavenging gitu, maksudnya bukan scavenging, harus kayak belanja ke supermarket atau ke IKEA atau kemana, itu udah pakai full suit, itu udah kayak pelepasan astronot mau ke bulan gitu sama anak-anak. Wah, hati-hati. Anakku yang ketiga Jasmine udah yang dikeluarkan banyak virus corona, be careful. Tuh begitu nyampe sini udah kayak bener bener dibersihin sebersih-bersihnya, pokoknya keluar langsung masuk rumah langsung ganti baju, mandi. Wah. Kalau aku gimana ya, mungkin kurang lebih sama Giring. Begitu anak-anak dikasih pengertian, kayak anak-anak sekarang juga lebih pintar dari kita ya, they understand, makanya mereka ngerti gitu kalau lagi terjadi apa sih sekarang gitu, sehingga kita juga berada di rumah aja ini adalah juga sebuah perjuangan gitu, kita sama-sama untuk memutus rantai virus ini supaya ini semua segera berakhir gitu, dan itu membutuhkan kerjasama semua termasuk kalian. Jadi kalian nih heroes, you're all semuanya nih superhero. Kalian di rumah tapi kalian superhero karena membantu supaya penyebarannya nggak makin menyebar. Jadi mereka happy gitu, dasarnya udah happy karena pengertian itu, dasar pengertian mereka kalau mereka helping others gitu, membantu sesama. Terus ya udah ya, kedua ya kita sebagai ibu ya harus kreatif. Untungnya kan sekolah tetap jalan ya kan, walaupun online, terus ada les-les online gitu, tapi di luar itu kan masih banyak waktu lainnya gitu. Jadi ya terpaksa bukan terpaksa ya, dengan senang hati juga, tapi ya kita mesti kreatif aja gitu. Hari ini ajak apa, besok apa gitu. Kayak kemarin kan aku lagi rajin baking sama mereka, terus bikin art. Nah sekarang bapaknya nih lagi kayaknya ada ide, kalian bikin YouTube channel aja deh gitu. Jadi mereka ada kegiatan tiap hari untuk setelah sekolah, setelah les, atau mamahnya lagi nggak
nggak punya ide, terus ada lagi gitu. Ya gitu-gitu aja sih. Yang penting dibikin kegiatan supaya merekanya nggak bosen. Sekarang karena ada online gini, mereka juga sering kok online ketemu temen-temennya, ulang tahun virtual temennya lah. Besok nih ada ulang tahun virtual. Ada ulang tahun virtual. Ya, every single day kayak sekarang kayaknya kita udah mulai terbiasa dengan keadaan ini sehingga semua mencari cara di keadaan ini. Kayak sekarang kan kapan lagi buka bersama virtual gitu. Semuanya sebut apa gitu. Ulang tahun, sekolah, les, apa namanya, kita mau cari apa kelas-kelas online atau apa kegiatan online, semuanya ada gitu. Jadi sekarang akhirnya kita mulai terbiasa ya dengan ini ya, dengan kehidupan online ini gitu. Oke, nah Kaulan dengar-dengar juga untuk anak Kaulan yang Shalom itu kena lockdown ya di Inggris? Iya, kena lockdown di Inggris. Itu kondisinya gimana sekarang, Kak? Ya di apartemen dia sendiri. Tapi kan ya sekarang kan teknologi ya, kita sering online, maksudnya kita sering video call, sering Zoom. Terus ya aku kasih pengertian ke dia juga udah dewasa kan gitu. Ada teman-teman juga di sana yang mungkin saling menguatkan gitu. Terus ya rencananya sih karena sekarang juga sekolahnya kan online, I mean kuliahnya online, uninya kan online juga. Jadi tadinya rencana pengen pulang Mei ini, cuman melihat keadaan kan airport kita juga ditutup. Ya kan kemarin baru diumumin tuh airport kita ditutup. Sehingga ya dan di negara lain juga banyak yang ditutup untuk saat ini. Jadi ya kita harus melihat keadaan gitu. Begitu keadaan yang memungkinkan ya dia pulang, dan mungkin ya kita ikutin regulasi yang ada. Dia di karantina dulu 2 minggu gitu kan. Karantina di kamar dia aku udah bilang, kamu siap Kak kalau kamu pulang, artinya kamu mungkin harus di kamar kamu selama 2 minggu, nanti kamu dibawakan makanan. Dia siap gitu ya, kita siapkan kan. Ya sekarang karena zaman online, you can do everything online gitu. Jadi anak zaman sekarang juga anak online, jadi yang penting ada internet dia happy ya kan. Kurang lebih. She's healthy. She's healthy kan? She's healthy, she's happy. Terus makannya gimana? Makannya semua aman? Makanannya aman. Di sana itu kan boleh bergantian keluar groceries, tapi ya dengan catatan ya itu ada izinnya gitu. Olahraga juga boleh di luar rumah. Dia masak sendiri berarti? Masak sendiri dan jadi jago banget juga. Dia sering sharing di Instagram dia masak, every single day dia masak, setiap hari masak. Sekarang dia juga lagi puasa. Aku bilang puasa ya Kak, jadi kan apa namanya, selain kita juga jadi nggak ngelihatnya selalu negatif, tapi lihat ke dalam akan kejadian ini. Sama juga jadi kamu nggak harus masak melulu kan masaknya. Masak Kak, aku lagi puasa gitu. Terus ya olahraga boleh di luar sejam. Jadi semua misalnya di area ini, kompleks ini boleh keluar rumah bergantian 1 jam, tapi berjarak gitu. Misalnya mau lari, mau apa gitu. Ke supermarket juga gitu. Tapi kayaknya kebanyakan dia online gitu, belanja online. Atau kadang dia menggunakan waktunya ke supermarket karena ya kan ke supermarket itu indah banget loh sekarang. Walaupun kita hiburan ya. Iya, walaupun kita mau berangkat tuh kayak mau perang, pulang juga kayak mau perang ya kan. Tapi ya maksudnya mau perang itu ya itu dengan segala berhati-hati itulah gitu kan. Tapi ya itu adalah hiburan kita tuh ke supermarket, aku menikmati banget sih gitu, dan dia juga kayaknya menikmati banget. Udah buka nih kayaknya. Oke. Belum. Yang penting semuanya aman ya kayak di sana. Udah buka belum? Belum tuh, masih ini aku nyalain TV. Oh belum, ada contekan berarti. Sebentar lagi ya. Paling bener tuh di situ soalnya. Nah, nah sambil nunggu azan nih, Pak Giring tadi bilang lagi suka berkebun. Itu lagi suka tanam tanaman hidroponik kah atau seperti apa Kak? Iya, hidroponik. Terus habis itu lebih tepatnya tanaman-tanaman yang diminta oleh Bu Bos Cynthia ya. Secara Bu Bos Cynthia memang hobinya masak, jadi membutuhkan bawang merah, bawang putih. Habis itu juga membutuhkan apa namanya, kayak stroberi buat Abraham yang setiap hari hobinya makan stroberi. Habis itu juga kalau gue juga pengen bikinin Abraham kentang, jadi makanya kita juga bikin kentang, semai kentang. Habis itu apa lagi ya? Semuanya tujuannya apa? Supaya in the future saya sama keluarga tuh punya komitmen pengen banget kita itu menghapus jejak kita terhadap menggunakan fossil fuel kebanyakan, dan pengen banget balik ke alam. Makanya bentar lagi kita akan pasang solar panel. Kita juga sekarang
minum airnya juga Seru pakai banget. filter, jadi udah nggak beli galon lagi gitu kan. Kita pengen mencoba untuk terus-terusan ya mereduce our footprint on using fossil fuels agar kita bisa menjaga alam sih. Menurut aku sih seperti itu. Itu untuk perawatannya itu sendiri, terus untuk menanam hidroponik itu sendiri itu rumit nggak sih Kak prosesnya? Saya sih jujur aja masih belajar dan lumayan agak rumit sih. Agak rumitnya tuh adalah kayak yang paling rumit. Oh udah buka. Oh udah buka, alhamdulillah. Kita buka dulu ya barang-barang yang untuk K-Lovers, boleh. Yang belum berbuka tadi yang udah buka duluan, boleh kita sama-sama lagi, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditunjukin makanannya Selamat buka, mungkin untuk selamat buka, K-Lovers. K-Lovers, selamat buka semua. Silakan ditunjukin untuk makanannya, boleh ya ditunjukin ke depan kamera. Nih biar suasana buka puasanya lebih berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kak Giring sama Kak Ulan buka puasa pakai apa, Kak? Menunya hari ini? Kebetulan kan aku nggak makan nasi dan udah nggak makan gula lama. Jadi ini makanan yang di sini ada lebih ke buat keluargaku. Aku lebih ke ini sih. Yang sekarang ya Pamil ya. Aku mau makan pakai nasi shirataki. Nasi hirataki? Ya kita bikin sushi kayak gini. Tapi nggak pakai nasi. Ini pakai shirataki karena aku udah nggak makan nasi kan. Udah nggak makan nasi lama. Jadi aku juga nggak bisa kan seperti kalian karena aku udah nggak makan gula. Oh, jadi udah nggak tajil yang gitu udah nggak lagi ya Kak ya? Enggak. Jadi teman-teman di sini yang umurnya 35 kita ngobrol ya sambil buka. Ntar aku minum dulu. Oke, iya. Sambil kita buka sambil ngobrol-ngobrol nih tips dari Kak Ulan Guritno. Kenapa nggak makan gula? Karena siapa yang cewek-cewek di sini di atas umur 35 kalau mau awet muda tidak makan gula. Kayak gitu aja sih. Penjelasannya panjang, kita lagi makan ya. Tapi intinya gitu. Biar awet, aku udah nggak makan gula karena aku lumayan anti sama kayak filler botox gitu-gitu. Tapi kan pengen awet muda biar tampil prima ya buat sahabat KL. Jadi aku nggak makan gula. KL ya. Ceritain dong ke kita dong. Nah itu resepnya tuh. Nah boleh Ceritain ke ditunjukin kita. dong makanannya. Waktu lo pertama kali seminggu pertama nggak makan gula tuh gimana rasanya? Oh ya, pastinya ada apa istilahnya craving lemes, ada kayak temperamental agak sedikit meningkat ya, gitu. Tapi aku tahan. Perjuangannya juga ya Kak ya. Ya. Kalau dibuat ruwetnya nih kayak tapi ini sebenarnya nggak bisa disamain, tapi mungkin misalnya narkoba rehab gitu. Separah itu loh gitu untuk kita berhenti gula susah banget gitu. Benar. Apalagi semua menu makanan rata-rata mengandung gula ya Kak ya. Ya, benar, lemes. Terus jadi apa gampang marah dan sebagainya. Tapi begitu kita sabar, intinya kuncinya adalah disiplin dan sabar. 2 minggu udah rasa itu hilang, rasa keinginan untuk makan gula hilang. Gue tuh pernah nggak makan nasi berapa bulan gitu kan, terus lost a lot of weight gitu kan. Terus sekalinya makan bakmi GM, terus langsung itu langsung gini. Kak, by the way ini boleh dong untuk K-Lovers juga yang lain kita screenshot makanan buka puasanya masing-masing, boleh ditunjukin ke depan kamera. Terus kita mau screenshot bareng-bareng ya, mungkin boleh sambil post di depan kameranya. Kalau aku ini ada donat, ada tahu isi. kalau Kak Ulan ada shirataki, kalau Kak Giring ada tahu isi, boleh kita screenshot bareng-bareng ya. Tunggu. Yang lain Sabar. Oke. Ambil garpu. Udah, siap. Udah, oke.
Siap. Kelover semua, tunjukin makanannya masing-masing. Kita screenshot bareng-bareng. Gimana? Udah siap? Udah siap ya? Gorengan the best buat buka ya. Oke, sudah siap. Udah. Nah, ini screenshotnya nanti bisa diposting ke Instagram, boleh ke Instastory belum. ya. Udah belum nih? Dapetin hadiahnya. Udah boleh? Makan ya. Ya udah belum? Sudah ya? Oke. 1, 2. Udah ya? Oke. Oke. Sip. Nah, jangan lupa di-upload ke Instagram, di Instastories kalau mau dapetin hadiah. Tag dan juga follow, jangan lupa @kapangadiskom dengan hashtag #bukabarengKL. Nanti akan kita kasih hadiah yang beruntung ya. Oke, sambil kita lanjut makan ya Kak ya. Nah, tadi juga Kak Giring udah ceritain seputar menanam tanaman hidroponiknya yang gampang-gampang susah ternyata ya Kak ya untuk ngurusnya ya. Nah, kalau dari Kak Giring sendiri juga kan akhir Maret kemarin itu baru rilis lagu. Boleh diceritain terkait lagu terbarunya Kak ke Kelover semua? Kelover jangan lupa nonton di YouTube, ketik Giring Ganesha, terus lagunya judulnya Sendiri, dan lagu itu adalah Sendiri. lagu lama ciptaannya Mas Guru Soekarno Putra yang pernah dinyanyikan oleh Om Chrisye. Nah, nah terus habis itu tiba-tiba suatu sore di bulan Desember apa Januari aku lupa, Ibu Indrawati Wijaya ngajakin aku ketemuan buacin. Udah lu datanglah ke kafe, kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, dia bilang kamu harus ikutan project ini. Project apa? Project menyanyikan lagi lagunya Mas Guru Soekarno Putra. Karena jujur aja aku sendiri pribadi tidak pernah kepikiran untuk bikin single solo dalam waktu dekat gitu loh. Jadi cuma kepikirannya ya udahlah nanti aja lah santai gitu kan. Itu lagi fokus ke bisnis juga kan. Tiba-tiba ya udah jalanin, aku rekaman, buacin yang milihin lagunya, produsernya Mas Andi Rianto sama Andre Dinut. Dan menurut saya sih I had a great time ngerjainnya karena bisa nyanyiin lagu masterpiece dari Mas Guru Soekarno Putra dengan versi dan gayanya aku sendiri. Jadi ya outcome-nya sih alhamdulillah per kemarin sudah 2 juta views di YouTube. Jangan teman-teman kayak lover jangan lupa nonton. Mudah-mudahan bisa menemani social distancing kalian ya. Oke. Nah, ditonton ya. Jangan lupa judulnya Sendiri ya Kak ya. Ya. Judulnya sendiri di YouTube-nya Kak Giring. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Sri Ayu yang nonton dari Semarang. Nanya ke Kak Giring dan juga ke Kak Wulan, gimana sih cara ngatur pola makannya agar tetap fit saat puasa dan terhindar dari COVID-19? Nah, nih pertanyaan dari Sri Ayu. Buat siapa? Buat aku Buat ya? Kak Wulan dan juga Kak Giring silakan. Kak Wulan dulu Kak lebih Wulan jago kayaknya. Lebih jago Kak Wulan. Biar tetap fit, yang pertama mungkin tetap percaya nggak percaya kalau hati dan pikiran kita harus positif sih. Positif sih nggak harus selalu happy ya, gitu. Tapi ya kita positif aja kalau akan ada keadaan yang lebih baik lagi. Itu satu. Kedua, ya sahurnya yang benar gitu. Karena kan kita butuh ya buat seharian gitu kan tenaga cukup air, cukup suplemen kita beda-beda, yang ada yang minum benar-benar vitamin, ada yang empon-empon tau kan, yang empon-empon tuh apa rebusan jamu itu bukan. ya. Ya itu pilihan masing-masing, tapi suplemen apa gitu yang memang cocok buat kita untuk menjaga imunitas dan untuk fit dan tenaga gitu. Itu aja sih paling kalau aku, dan aku tetap olahraga setiap hari walaupun berpuasa gitu. Olahraga kita bisa memilih setelah buka, tapi kalau aku lebih memilih bener-bener sebelum buka. Jadi harusnya ini nggak olahraga karena lagi ada live sama kapan lagi, tapi kalau nggak aku enakan olahraga jam segini sebelum buka, jadi langsung buka karena malam kan udah ada terawih, tadarusan lah, apalah segala macam. Jadi udah nggak sempet. Kalau misalnya itu bisa malam banget aku olahraga, tapi aku usahakan selalu olahraga.
gitu. Oke. Nah, itu tadi dari Kak Wulan. Kalau dari Kak Giring sendiri gimana, Kak? Kalau aku berteorinya seperti ini. Jadi kita itu tantangan terbesar ketika sedang berpuasa itu adalah kurangnya istirahat, kurangnya tidur. Ingat gak waktu misalnya kemarin kita nggak lagi work from home, misalnya puasa tahun lalu, habis sahur pasti langsung tidur cuma sejam 2 jam, bangun karena harus kerja dan itu macetnya gila-gilaan. Habis itu kita kerja seharian sampai maghrib, baru nyampe rumah itu habis isya pas, atau bisa kalau misalnya buka puasa di luar bisa jam 9-an, habis itu kita baru bercengkrama sama keluarga, terus tidurnya telat dan lain-lain. Itu yang bikin kita capek dan itu yang bikin kita nggak fit. Oleh karena itu selama puasa, selama lagi COVID ini, yang paling penting adalah tidurnya kita cukupin. Misalnya kita bangun jam 3:30 atau ya kan 3:30-an, otomatis kita harus hitung mundur 6 jam sebelumnya gitu. Misalnya 3:30 berarti kita tidur jam 10-an. Jam 10-an kita bangun dan habis itu tetap wajib bangun pagi yaitu jam 6 jam 7 ya enggak. Nah, kalau misalnya untuk makanan, kalau menurut aku yang paling penting makan ya, kalau bisa banyak orang bilang harus banyak seratnya gini-gini. Kalau menurut aku yang paling penting makan itu adalah sedikit-sedikit, tapi ya pasti jangan sampai yang gitu kayak begitu bayakan asam lambung, potensi asam lambung tinggi. Karena aku tuh punya asam lambung, jadi aku lumayan mengerti lah tentang apa sih membuat manusia itu asam lambung. Salah satu yang paling parah adalah makan sebelum tidur. Ketika kita makan sebelum tidur, itu pasti kemungkinan besar kita ada GERD. GERD tuh kita nggak sesek-sesek pas malam kita lagi baru tidur enak, tiba-tiba sesek-sesek gitu. Itu karena apa? Karena mestinya sebelum tidur tuh nggak boleh makan. Sebelum tidur harusnya ya memperkerjakan. Maksudnya makan itu minimal 2 jam atau 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau bisa habis buka puasa, bukanya kecil-kecil dulu, habis kita sholat, habis itu baru langsung mungkin jam 7-an, jam 8-an baru kita makan besar. Kalau mau makan lagi ya mungkin jam 9-an makan terakhir, tapi sudah tidur jam 10 karena besoknya harus bangun lagi. Karena kita manusia membutuhkan 6 jam tidur lah. 6 jam quality sleep lagi. Bayangin kalau misalnya kita tidur jam 12 malam, lagi deep sleep, lagi kualitasnya lagi bagus banget tidurnya, tiba-tiba dibangunin buat makan. Nah, itu juga salah satu yang bikin asam lambung juga adalah ketika kita lagi ngantuk, perut kosong, tiba-tiba langsung makan kan sahur. Gitu. Itu juga potensi asam lambung, potensi yang lainnya. Jadi menurut aku malah sebetulnya di bulan puasa ini, selain mendisiplinkan hawa nafsu dan yang lainnya, sebenarnya yang paling penting adalah mendisiplinkan istirahat. Karena jujur aja, begitu kita lagi misalnya lagi puasa gini, imun kita tuh sangat-sangat turun kan. Pernah nggak tahun lalu ketika bulan puasa kita ngeliat begitu banyak orang flu, begitu banyak orang masuk rumah sakit? Karena imunnya turun, karena tidak dibalance dengan istirahat yang cukup. Itu sih kalau menurut aku. Pola makan, istirahat yang cukup itu penting banget ya Kak ya ternyata ya, untuk menjaga kondisi tubuh kita, apalagi di tengah pandemik dan lagi puasa juga. Jadi badan tuh butuh asupan gizi yang ekstra juga, apalagi untuk tidur itu tadi. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Syauki Usma Haris, ini dari kota Cirebon. Mau tanya ke Kak Wulan, nih Kak Wulan kan dikenal juga sebagai aktivis sosial. Ada gerakan atau aktivitas khusus nggak ya yang diikuti untuk diinisiasi agar bisa membantu kelompok yang rawan terdampak COVID-19 ini Kak? Ya, jadi thank you banget. Aku jadi diingatkan juga untuk sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang juga mau ikutan kontribusi, karena kontribusi itu adalah bukan seberapanya, bukan jumlahnya, bukan banyaknya atau sedikitnya, tapi adalah ikut sertaan gitu kan. Dengan kita bersama itu karena kadang ada orang yang begini, mau ikut bantu tapi cuma dikit, nggak usah malu gitu misalnya. Tapi bukan itu. Sesuatu bisa menjadi bukit kalau dikumpulkan dari yang kecil-kecil kan gitu. Jadi pastinya yang kecil itulah yang akan menjadi bukit gitu dengan kebersamaan. Intinya adalah kebersamaan. Nah, sekarang kan banyak banget lah yang terkena imbas.
oleh si COVID-19 ini gitu, terutama pekerja-pekerja informal. Kita semua lah kena, dari semua sektor kena, nggak ada yang enggak. Betul. Sebut apa. Tapi pekerja-pekerja informal dan harian kan mereka mereka bekerja harian untuk mendapatkan hasil untuk hari itu juga gitu, yang informal dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ya kita memang harus bahu-membahu, nggak bisa satu cost dipegang oleh satu komunitas, satu kelompok gitu. Kita semua harus berbagi, ada yang APD, ada yang BCD gitu. Nah kebetulan kalau gerakan aku buat sembako gitu, karena mau masuk kita juga udah masuk bulan Ramadan gitu. Jadi kita membagi sembako di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Jogja. Kebetulan baru bisa itu karena kita punya Warriors of Hope-nya. Maksudnya teman-teman yang bisa membagikan di lapangan baru di kota-kota tersebut gitu. Pengennya sih di seluruh Indonesia. Aku selalu sharing di Instagram aku, kita udah pada saat kita membagi ke siapa saja kita bagi gitu. Jadi teman-teman tahu semua gitu kemana itu semua. Nah teman-teman bisa ikutan di aksimuda.id/aksiharapan. Sini dong El. aksimuda.id/aksiharapan ya itu tadi ya. Oh oke. Wow gitu. Luar biasa ya. Apalagi nih di bulan Ramadan pasti banyak banget yang butuh sembako itu tadi ya Kak ya, dari segi bantuannya ya. Ya jadi biar merata lah ya, kita semua harus sama-sama. Kalau nggak sama-sama nggak bakal bisa merata. Pemerintah sendiri juga nggak akan bisa gitu. Kita nggak bisa menyalahkan siapa sih di keadaan begini. Yang bisa adalah ya kita berbuat aja gitu. Berbuat, nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Gitu. Nah, jadi nggak perlu takut walaupun mungkin mikirnya minder, cuman nyumbang sedikit. Justru nggak apa ya, kayak berapapun itu. Iyalah, mau 1.000 perak, 50 perak, berapapun itu. Dan teman-teman di sini semua actually, karena sekarang nih zaman digital banget ya, dan sekarang semuanya work from home, apa segala macam. Kalau kita kreatif dikit, kita bisa loh membuat sesuatu gerakan dari rumah kita sendiri, hanya sebatas ini laptop kita gitu. Betul. Kompleks kita, buat RT kita, buat RW kita, apapun gitu gerakannya, berbagi beras. Lo punya beras, gue punya cabai, tukeran atau apa gitu. Apa gerakan apa yang sehingga di area teman-teman, di kompleks teman-teman atau RT RW teman-teman, selingkup kecil itu aja terjaga gitu dari, maksudnya bersama-sama menjaga dari pandemik ini gitu, untuk kesejahteraan bersama gitu. Mudah-mudahan ya. Oke. Yang penting kita saling bahu-membahu ya, sedikit-sedikit, lama-lama juga toh akan menjadi bukit ya kayak untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak itu tadi. Iya. Nah ini kita juga ada donasi ya dari Kapan Lagi Buka Bareng ini juga bekerja sama dengan Kita Bisa. Jadi untuk K-Lover semua yang ingin turut berdonasi boleh langsung aja scan QR code yang ada di layar, itu bisa langsung ikutan berdonasi di sana demi meringankan beban saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini ya. Tinggal di-scan aja QR code-nya. Oke, nah tadi sudah aku tanya ke Kak Wulan. Nah ini berikutnya juga ada pertanyaan untuk Kak Giring ya. Kak Giring ini ada pertanyaan juga sama dari Syauki Usma Haris di Kota Cirebon. Kalau dari Kak Giring nih, menjalankan aktivitas promosi proses. Kamu pilek ya? Ini beberapa waktu ini ya Kak, apakah jadi hambatan atau jadi proses yang seru dengan di bawah naungan label musik Kak? Tadi keputus ya pas kamu nanya, jadi nggak lengkap pertanyaannya. Iya, jadi pertanyaannya adalah gimana aktivitas promosi dari proses bermusik solo karirnya Kak Giring yang baru belakangan ini dijalani. Apakah ada hambatan atau jadi proses yang seru karena masuk langsung di bawah naungan label musik Kak? Kalau hambatan sih, kalau gini, aku tuh selalu rasa bahwa di setiap di jalan di hidup kita atau tujuan hidup kita atau cita-cita hidup kita pasti selalu ada hambatan atau tantangan. Tapi aku selalu merasa bahwa hambatan atau tantangan itu kan ada cuma buat kita lewatin. Yang paling penting adalah kita positive thinking dan kita tetap semangat untuk jalanin semuanya. Jadi kalau menurut aku
selama COVID-19 ini memang tantangannya banyak karena kalau misalnya gitu ya, kalau ini nggak semua terjadi kan pasti kan aku udah lagi roadshow karena sebenarnya kemarin lagi planning untuk tour 40 kota. Habis itu juga planning untuk ke kapan lagi, kita interview lah, akustikan, radio ke radio, TV ke TV. Tapi kan sekarang nggak bisa, akhirnya cuma social media. Tetapi dari social media aja adanya sinergi yang luar biasa antara aku dan juga Musika, di mana kita bisa memaksimalkan network kita, dan akhirnya sekarang alhamdulillah juga singlenya juga diterima dengan sangat baik. Maksudnya kemarin yang waktu sebulan udah 2 juta views, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sampai 4 juta sampai 10 juta views dan viewership kedepannya. Jadi kalau menurut aku adalah di saat seperti ini setuju banget gitu apa yang tadi bilang Bulan. Tidak hanya kita memperhatikan yang di sekitar kita, tapi kita juga harus lebih berkolaborasi sama siapapun yang lagi bekerja sama kita. Gitu. Bahwa di saat seperti ini, saya kan punya perusahaan website kan, startup namanya kincir.com kan. Dan di saat seperti ini malah kita jadi lebih sering ngobrol, karena biasanya kalau di kantor cuman ketemu, report, cabut gitu ya. Tapi sekarang malah sering Zoom call, sering nanyain keadaan masing-masing, ya kan. Malah lebih tugas saya sebagai pemimpin ya memang harus ngomong semuanya. Saya harus tahu setiap problematika dari teman-teman. Kemarin ada salah satu writer kita tiba-tiba nggak masuk berhari-hari, saya cek kenapa, ternyata dia stres di kos-kosan sendiri. Ya udah kamu pulang aja. Dia pulang akhirnya ke rumah orang tuanya. Begitu pulang ke rumah orang tuanya di Lampung malah lebih semangat kerjanya. Malah sekarang tulisannya juga jadinya bagus-bagus. Jadi menurut saya di saat seperti ini memang kita jauh. We are totally virtual, everything is virtual. WhatsApp, kita tuh nggak tiap pagi bangun pagi cuma buka WhatsApp, Zoom, email, WhatsApp, Zoom, email, PowerPoint, Microsoft Word and everything. Jadi udah kelar jam 6 sore, ya kan. But I think di saat-saat seperti inilah walaupun kita jauh di mata, tetapi harus dekat di rasa, ya enggak? Karena itulah kita harus terus nanyain, habis itu harus selalu ada buat mereka gitu walaupun jauh sih. Oke. Jadi walaupun raga tak bertemu, tapi tetap ya kita bisa menjalin silaturahmi dengan virtual kayak gini ya Kak. Ini kita buka puasa bareng, virtual kayak gini pastinya. Dan aku ingatkan juga nih untuk teman-teman K-Lovers yang mau dapat hadiah, jangan lupa ini kita kan lagi buka bareng virtual nih. Boleh di screenshot, terus di-upload ke Instastories ya dengan hashtag Buka Bareng KL. Jangan lupa di follow dan juga mention @kapanlagi.com karena nanti akan ada hadiah dari Dana ya. Pantengin terus sosmed @kapanlagi.com supaya bisa tahu kira-kira menang nggak ya dapat hadiah dari Dananya. Nah bisa ya langsung aja di-upload ke Instastories. Nah Kak, untuk Kak Ulan dan juga Kak Giring ini boleh dong kasih kesan-kesannya gimana setelah buka puasa virtual ini. Kayaknya baru pertama kali ya Kak ya buka puasa bareng virtual kayak gini ya. Nah, dari tadi sih senangnya ini kepo-kepoin muka-muka yang pada nonton, apalagi tadi sebelum buka puasa pasti pada lemes-lemes. Sekarang udah orang loh Kak di sini loh. Sekarang udah happy banget mukanya semua tuh udah seger-seger nih. Gue lagi swipe, woi halo Oni, nih Oni lagi dada-dadan nih Oni nih. Aku dadain balik buat Oni ya sama anaknya. Muah juga buat anaknya. Siapa lagi nih? Andika. Andika lagi megang hidung. Ada Intan lagi gendong anaknya. Ini aku lagi hai semuanya. Coba kita cek-cek nih. Wih, ini Fadlan lagi dari tadi gini-gini. Oke, Fadlan, I see you man, I see you. Oke, I see you. Coba lagi. Halo Mas Han. From Heart. Ada Cut Andina lagi makan Indomie atau makan mie, enak bener tuh kayaknya, nggak dibagi-bagi. Hati-hati cabai-cabainya aja banyak-banyak. Itu ada Cut Andina di swipe terus. Aldi aku lihat kamu nunjuk-nunjuk. Bikinin dong Dan. Mumpung di notice sama Kak Ulan sama Kak Giring, boleh di screenshot ya. Jangan lupa di-upload ke Instastories ya. By the way, yang namanya Rizky, lo YouTuber juga ya? Soalnya semua YouTuber tuh punya ruangan kayak gitu tuh, kursi kayak gitu. Gamer kayaknya, gamer itu. Gamer ya? YouTuber atau gamer lah ya? Punya kursi kayak gitu, kenapa ruangannya kedap? Nggak cuman Giring yang punya ruangan kedap untuk bernyanyi. Oke, kesan saya pasti seru banget ya Kak ya. Pagi ini baru pertama kali buka puasa virtual kayak gini. Ada yang lagi gendong anak.
Mbak Intan, semangat menidurkan anaknya. Tuh, anaknya bangun lagi gara-gara Wulan tuh. Bisa Ya, teriak-teriak. maaf. Cadalan. Oke, gue lagi lihat-lihat nih. Makan apa? Semua Kayaknya enak banget. rame. Ya, rempeyek yang Mbak Cut ya. Makan apa? Kayaknya enak banget. Mie ayam, itu mie ayam. Mie ayam. Mantep banget itu mie ayam. Aku juga lagi liatin satu-satu. Wow, lagi ada yang di Jepang. Wah, Ini udah McLaren. jauh-jauh loh nonton dari Jepang Pas ya. banget memang sekarang lagi Sakura. Sakura. Udah mau Sakura. habis. Oke. Gak apa-apa ya, Oke. kita harus bisa membuat suasana yang happy buat diri kita sendiri. Iya, kita seru-seruan bareng di sini Seneng pastinya ya. liatnya. Nah, untuk Kak Ulan dan Kak Giri, mungkin terakhir kira-kira nih setelah pandemi ini berakhir, apa yang ingin pertama kali dilakukan Kak? Luan. Yang pasti sih ketemu keluarga, traveling. Traveling it could be anywhere, traveling ke rumah eyang aku, traveling Oke. keluar Jakarta gitu. Tapi yang penting menikmati, kan kita udah lumayan dibuat merenung, berpikir. Aku berharap aku, Giring, semua teman-teman di sini, KL Lovers, bisa menjadi manusia-manusia baru, bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang nanti bisa lebih menghargai sesama manusia, alam, semesta, dan semua makhluk-makhluk di dalamnya. Sekarang kita udah bisa, begitu kita sendiri begini kan kita udah bisa berpikir dan ya lihat sih, kita sekarang semua dikurung, alam jadi lebih baik. Nah, gimana caranya nanti kita tidak balik egois, tapi kita tetap juga harus bergerak. Namanya kehidupan kan harus bergerak, harus ada bisnis dan lain sebagainya. Tapi juga berlaku adil buat alam. Ya mudah-mudahan ya dengan kejadian ini kita mendapatkan hikmah. Traveling, Kita bisa mengambil hikmahnya ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ulan, terima kasih banyak Kak Giring yang sudah bergabung bersama kita semua, dan thanks sekali, kita harus berpisah ya. Terima kasih juga untuk K-Lovers yang udah buka bareng dan ngobrol seru bareng Kak Giring Ganesha juga Kak Wulan Guritno. Jangan lupa sekali lagi screenshot ya keseruan acara kita hari ini, di-upload di Instastory dengan hashtag buka bareng KL, tag dan juga follow @kapanlagi.com ya, supaya nanti berkesempatan mendapatkan hadiah dari Dana ya. Kepoin terus, pantengin terus media sosial dari @kapanlagi.com. Siapa tahu K-Lovers yang beruntung. Jangan lupa untuk donasi juga. Caranya jadi layar. Oke ya, thank you semuanya. Semoga sukses ya, sehat terus semuanya. Boleh Kak di say bye-bye untuk K-Lovers semua? K-Lovers, take care. God bless you guys. Stay safe, stay healthy ya. Bye-bye. Take care, semangat terus, semangat. Dah. Semangat. Bye-bye. Terima kasih banyak. Saya Geraldo Cynthia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Ganesha, Kak Giring Ganesha, dan juga Kak Wulan Guritno. Semoga sukses selalu. Dan untuk K-Lovers, jangan lupa Sabtu depan, Kapan Lagi buka bareng, pastinya kembali akan menyapa K-Lovers semua dengan acara-acara yang luar biasa seru, menemani ngabuburit kalian semua. Oke? Sampai jumpa Sabtu depan, tentunya di Kapan Lagi buka bareng, persembahan spesial dari Kapan Lagi Universe. Bye-bye.